Selamat sore, kakak, ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Agnes Evestasi Dabutar dengan NIM 113234047 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ada untuk mempresentasikan hasil kuis saya dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Berikut merupakan beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama, software definition. Menurut Software, software adalah program komputer dan dokumentasi terkait data dan konfigurasi yang diperlukan untuk membuat program beroperasi dengan benar. Secara umum, perangkat lunak memainkan peran kunci dalam mengelola dan memanfaatkan daya komputasi dari perangkat keras. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas dari pekerjaan sehari-hari, seperti mengolah dokumen dan menjelajahi internet. Jenis-jenis software dan contohnya. Software dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu domain dengan beberapa bagian lagi, yaitu sistem software. Sistem software adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya komputer. Contohnya compilers dan user interface. Yang kedua, ada aplikasi software. Aplikasi software adalah dirancang untuk melakukan tugas tertentu pada komputer ada perangkat lain. Contohnya MS Word dan Photoshop. Selanjutnya ada scientific software, yaitu software yang digunakan untuk membantu ilmuwan, peneliti, dan profesional dalam melakukan analisis, eksperimen, simulasi, dan pemodelan ilmiah. Contohnya ada CAD dan CAE. Selanjutnya ada embedded software. Perangkat keras tertanam ini adalah sistem komponen yang terintegrasi dalam perangkat atau sistem lainnya yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa interaksi manusia. Contohnya ada calculators dan automobiles. Selanjutnya ada web mobile application. Web mobile application adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk melalui perembanan atau diinstal pada perangkat lunak. Perangkat atau mobile. Contohnya ada web Basecamp dan Netflix. Selanjutnya ada produk lain software. Produk lain software atau sering disebut juga sebagai perangkat lunak garis produk adalah kelompok perangkat terkait yang dibuat oleh suatu produsen dan dijual sebagai paket atau suite. Contohnya ada komputer graphics dan personal bisnis. Selanjutnya ada AI, yaitu aplikasi dan algoritma yang dirancang untuk melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya ada ChatGPT dan Gameplay. Yang kedua, dibagi menjadi lisensi, yaitu open source software. Open source software adalah jenis perangkat lunak yang lisensinya memberikan hak kepada pengguna untuk mengakses dan memodifikasi. Contohnya ada Linux, Mozilla Thunderbird. Yang kedua, ada proprietary software. Proprietary software adalah jenis perangkat lunak yang memiliki lisensi eksklusif dan tidak memberikan akses kepada sumber. Contohnya ada CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Yang selanjutnya ada market. Dibagi menjadi bagian market, yaitu generic software. Generic software adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membatasi aplikasi tertentu dengan tujuan spesifik. Selanjutnya ada customized, yaitu perangkat lunak dibuat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang spesifik, sehingga dapat melakukan solusi yang lebih tepat. Contohnya ada sistem informasi sekolah dan CIS. Generic Process Framework. Generic Process Framework ini merupakan proses yang dilakukan untuk mewakili proses umum, mulai dari komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penerapan. Yang pertama, komunikasi. Dengan komunikasi, pengumpulan kebutuhan pelanggan dilakukan. Komunikasi dengan konsumen dan pemangku kepentingan untuk menentukan tujuan, sistem, dan kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya, ada planning atau perencanaan. Menetapkan rencana kerja teknik, menjalankan risiko teknik, mencantumkan kebutuhan sumber daya, kerjaan yang dihasilkan, dan menentukan jadwal kerja. Selanjutnya ada pemodelan atau modeling. Model dan desain arsitektur untuk lebih memahami masalah dan bekerja menuju solusi yang terbaik. Selanjutnya ada konstruksi, yaitu membuat kode, menguji sistem, memperbaiki bug, dan memastikan bahwa semua kriteria terpenuhi. Selanjutnya ada penerapan,
Dalam aktivitas ini, produk atau perangkat lunak yang lengkap atau tidak lengkap direpresentasikan kepada pelanggan untuk dievaluasi dan diberikan umpan balik. Selanjutnya, software proses. Software proses adalah abstraksi dari proses pengembangan perangkat lunak. Ini merinci langkah-langkah dan urutan kronologis suatu proses. Selanjutnya, ada software proses model. Dalam rekayasa perangkat lunak, mengacu pada metode dan teknik yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak. Kemudian, dua contoh preskriptif software proses model. Yang pertama, waterfall model, disebut juga sebagai classic life cycle, pendekatan linear dan berurutan untuk pengembangan perangkat lunak, dengan fase yang berbeda seperti pengumpulan persyaratan, desain, dan implementasi pengujian. Dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu spesifikasi persyaratan, desain perangkat lunak, implementasi, dan pengujian. Selanjutnya ada Scrum merupakan metode agile populer yang meningkatkan kerja tim, pengembangan berulang, dan pendekatan perancangan. Keuntungan dari metode Scrum ini yaitu mendorong kerja tim dan kolaborasi. Yang kedua, memberikan kerangka kerja yang fleksibel. Namun memiliki kekurangan, yaitu kurangnya pemahaman tentang metodologi Scrum dapat menyebabkan kebingungan dan inefisiensi. Yang selanjutnya, sulitnya untuk memperkirakan kesulitan waktu. Contoh dari agile model yaitu extreme programming. Extreme programming atau XP menggunakan praktik khusus seperti pemrograman berpasang, integrasi berkelanjutan, dan pengembangan berbasis pengujian untuk mencapai tujuan. XP adalah praktik pengembangan perangkat lunak yang menekankan nilai-nilai seperti komunikasi tim yang kuat, umpan balik yang cepat, dan pengujian yang berulang. Umbrella activity, serangkaian langkah atau prosedur yang diikuti oleh perangkat lunak, yaitu software project tracking and control, di mana aktivitas ini memungkinkan tim perangkat lunak memeriksa kemajuan pengembangan perangkat lunak. Sebelum pengembangan dimulai, buatlah rencana pengembangan lunak dan kembangan di dasar ini. Selanjutnya, ada formal technical research, yaitu untuk membantu tim pengembangan perangkat lunak memahami dan mengelola ketidakpastian. Selanjutnya, ada software quality assurance, yaitu melakukan hal mendefinisikan yang diperlukan untuk memastikan kualitas pengalaman pengguna kinerja, fleksibilitas beban kerja, dan lain-lain. Selanjutnya ada SCM or software. Ini menilai produk rekayasa perangkat lunak dalam upaya mengungkap dan menghilangkan kesalahan sebelum disebarkan aktivitas berikutnya. Selanjutnya, ada dokumen preparation and reproduction, yaitu ini mencakup semua pengukuran dan aspek proyek perangkat lunak, menentukan dan menyusun metrik proses proyek dan produk untuk membantu tim menghadirkan perangkat lunak. Selanjutnya, ada reusability management, yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengelola perubahan dan dengan mengidentifikasi produk kerja dapat diubah, membangun hubungan di antara produk tersebut, dan menentukan mekanisme untuk mengelola versi berbeda dari produk tersebut. Selanjutnya ada manajemen penggunaan kembali, yaitu menentukan standar penggunaan kembali dan mengembangkan mekanisme menerapkan komponen yang dapat digunakan. Selanjutnya ada risk management, yaitu mencakup aktivitas yang diperlukan untuk membuat produk kerja seperti modul, log, formulir, dan daftar. Selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan formasi, dan kebutuhan antarmuka. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu perangkat lunak harus dapat menyimpan rincian data pesanan dan pelanggan. Disebut juga kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Selanjutnya ada kebutuhan permanensi. Kebutuhan permanensi adalah kebutuhan yang menetapkan karakteristik performance yang harus dimiliki oleh perangkat lunak seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensi.
Selanjutnya, ada kebutuhan antarmuka yang menghubungkan antara perangkat lunak dengan elemen perangkat lunas, perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data. Sekian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kakak, bapak, ibu, dan teman-teman semuanya. Jika ada yang kurang jelas, saya memohon maaf. Terima kasih.